Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwana fillah akramakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai mengawali pembahasan tentang sebuah risalah yang disusun dalam bentuk bait syair yang diberi judul dengan Al-Mandhumah Al-Haiyah. Susunan bait syair yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya seorang imam yang dikenal dengan sebutan Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani, kunyahnya Abu Bakar. Abdullah adalah putra dari seorang imam yang terkenal, Abu Daud As-Sijistani. Adapun Abu Daud As-Sijistani, ayahnya, nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani. Beliau pemilik kitab Sunan Abi Daud. Anaknya seorang imam, ayahnya juga seorang imam. Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani atau Abu Bakar, ini seorang ulama, seorang imam kelahiran tahun 230 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 316 Hijriah. Dan beliau ini, Imam Abdullah bin Abi Daud atau Abu Bakar, adalah seorang imam yang dikenal dengan kekuatan hafalannya, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang muridnya, yaitu Ibnu Syahin. Beliau mengatakan bahwa selama 2 tahun Imam Abdullah Ibnu Abi Daud ini biasa mendikte, membacakan hadis di hadapan murid-muridnya dengan tanpa melihat kitab. Artinya tidak pegang kitab. Ini menggambarkan betapa kuatnya hafalan beliau rahimahullah. Sejumlah pujian pun datang dari kalangan para ulama, seperti dari Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana faqihan aliman
hafizan. Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani adalah seorang yang alim, seorang yang faqih, hafiz, kuat hafalannya. Demikian juga pujian dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi, ar-rajul min kibari ulama'i muslimin. Orang ini termasuk dari kibar ulama kaum muslimin. Wa min awsaqil huffaz, bahkan termasuk yang paling kuat di kalangan para hafiz. Itu sekilas tentang latar belakang atau biografi dari penyusun bait syair ini, yakni Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Kita akan awali bait yang pertama. Qala rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Dibuka saja halaman 29. Halaman 29. Langsung yang paling belakang. Qala tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak artinya berpegang teguhlah, bihablillah dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tali Allah maknanya di sini adalah Al-Quran, seperti dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ada makna lain dari hablullah, yaitu al-jamaah. Jadi ada juga di kalangan para ulama yang menafsirkan kata hablullah, tali Allah, dengan tafsiran jamaah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Maksudnya adalah Al-Quran. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau menjadi bid'iyan, ahli bid'ah, pelaku bid'ah. La'allaka tuflihu, agar dengan itu engkau mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu kurang lebih isi dari bait yang pertama. Pada bait yang pertama ini ada beberapa faedah, antara lain yang pertama, ajakan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta peringatan dari bahayanya bid'ah. Ini yang pertama. Dan ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ini isi bait yang pertama atau faidah yang pertama, ajakan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta peringatan dari bahayanya apa? Bid'ah. Tamassak bihablillah wattabi'il huda, berpegang teguhlah dengan tali Allah Al-Quran, wattabi'il huda, dan ikutilah apa? Sunnah.
Dan jangan sekali-kali engkau menjadi pelaku bid'ah atau ahli bid'ah, la'allaka tuflihu, agar dengan itu engkau beruntung. Faedah yang kedua dari bait pertama ini adalah penjelasan bahwa yang menjadi rujukan ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara-perkara yang terkait dengan prinsip agama ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam bait ini sebelum menjelaskan secara rinci satu persatu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diawali dulu dengan pertama ajakan untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, kemudian yang kedua penjelasan bahwa yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara yang terkait dengan prinsip agama adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salah seorang ulama ahli sunnah, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Kita berputar bersama dengan kitab dan sunnah kemana kitab dan sunnah itu berputar. Atau dalam bahasa lain, di mana ada kitab dan sunnah, disitulah kita berada. Ini pernyataan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Faedah berikutnya yang ketiga, dalam bait yang pertama ini juga mengandung bantahan terhadap sebuah kelompok yang dikenal dengan sebutan Qur'aniyun atau istilah sekarang ingkar sunnah, ya. Yang mereka mengatakan bahwa kami hanya menjadikan Al-Quran saja sebagai rujukan utama dalam urusan agama. Kami tidak menerima apa? Sunnah. Dan pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa diterima. Bahkan salah kalau mereka menyatakan seperti itu. Sebab orang baru akan diakui berpegang teguh kepada Al-Quran ketika dia juga mau mengambil sunnah sebagai rujukan dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-34, "Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Ingatlah oleh kalian apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan sunnah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Semua ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengambil Al-Quran sebagai rujukan, juga harus menjadikan sunnah sebagai rujukan dalam urusan apa? Agama. Maka sekali lagi, ya, orang yang mengatakan kami hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, baru dibenarkan ketika dia mau menjadikan sunnah sebagai rujukan. Ya. Apalagi dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, "Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya. Maksud yang serupa dengannya adalah hadis sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama juga banyak menyatakan bahwa siapa yang meninggalkan sunnah, siapa yang meninggalkan sunnah maka dia telah keluar dari millah Islam. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, kemudian juga Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syari'ah.
Beliau menyatakan bahwa Allah itu mengumpulkan semua kewajiban dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Ajurri, tidak ada yang dapat memahaminya kecuali dengan mengambil apa? Sunnah. Inilah pernyataan seluruh kaum muslimin, kata beliau. Dan siapa yang tidak mengatakan seperti ini, maka dia keluar dari millah Islam. Karena itu, di samping ada kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, juga ada kewajiban untuk menjadikan sunnah sebagai rujukan utama. Ya. Itulah kurang lebih secara ringkas isi dari bait yang pertama. Kita lanjutkan bait yang kedua. Qala wa qul ghayra makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu wa qul, dan katakanlah ghayra makhluqin, bukan makhluk, kalamu malikina, kalam malik kita, maksudnya adalah Allah Rabb. Bidzalika, itulah, danal atqiya, dana yang menjadi keyakinan, al atqiya orang-orang yang bertakwa, wa afsahu, dan mereka terang-terangan dalam keyakinannya ini. Sekali lagi, lewat, itu bait yang ketiga ya? Lewat, terlalu cepat. Bait yang kedua isinya, kita ulangi. Bait yang kedua, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Wadin artinya tegakkanlah agamamu. Bi kitabillah, di atas kitabullah. Was sunani, dan hadis-hadis. Sunan yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis. Allati, yang atas an Rasulillah, benar-benar datang dari Rasulullah. Tanju, niscaya engkau akan selamat, wa tarbahu, dan akan beruntung. Sekali lagi, wazin bi kitabillahi was sunanil lati, tegakkanlah agamamu di atas kitabullah dan hadis-hadis. Atas an Rasulillahi tanju wa tarbahu, yang benar-benar datang dari Rasulullah, niscaya engkau akan selamat dan beruntung. Baik, yang kedua, di antara faidah yang dapat kita ambil antara lain, pertama, ajakan kepada kita semuanya untuk menjalankan agama ini di atas landasan kitabullah, kitab Allah Al-Quran, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang keduanya dari bait yang kedua ini adalah bahwa hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus benar-benar dipastikan kesahihannya. Harus benar-benar dipastikan apa? Kesahihannya. Makanya di sini dikatakan was-sunanil lati atat an Rasulillah, dan hadis-hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi harus betul-betul dipastikan kesahihannya sehingga bisa diterima dan dapat diamalkan. Ini semua karena sekarang ini bertebaran hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak mengatakannya. Ya. Jangan sampai ada istilah hadis dhaif juga hadis. Ini istilah yang tidak bisa dibenarkan, istilah yang tertolak. Ya. Atau dhaif juga hadis misalnya. Palsu juga hadis misalnya. Karena saking banyaknya hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal itu bukan berasal dari Rasulullah, maka kesahihan suatu hadis itu harus benar-benar dipastikan, harus benar-benar diyakinkan terlebih dahulu. Karena hanya hadis yang sahih yang benar-benar datang dari Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai rujukan utama atau landasan dalam kita mengamalkan perintah agama. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang menjadikan Quran dan hadis sebagai landasan dalam menjalankan agama, maka ia akan tanju, ia akan yanju, dia akan selamat dan akan mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 menyatakan, "Faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Huda, petunjuk yang dimaksud adalah Quran dan hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga firman Allah di surat Thaha ayat yang ke-123, Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Dalam tafsir At-Tabari, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Takaffalallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhil fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala telah menjamin atau memberikan jaminan kepada siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, berupa tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Oleh karena itulah, maka ada kewajiban bagi kita semua untuk melandasi apa yang kita amalkan dalam agama ini di atas kitabullah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya bait yang ketiga. Qala wa qul ghayra makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa absahu. Wa qul, dan katakanlah, ghayra makhluqin, bukan makhluk, kalamu malikina, kalam malik kita atau Allah atau Rabb. Katakanlah bukan makhluk, kalam Allah, kalam Malik, kalam Rabb. Bidzalika, itulah, danal atqiya'u, dana yang menjadi keyakinan, al-atqiya'u, orang-orang yang bertakwa, wa afsahu, dan mereka terang-terangan dalam keyakinannya ini. Di bait yang ketiga ini pelantun syair dari Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani mulai menyebutkan salah satu dari apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang kalam Allah, kalam Rabb, kalam Malik,
atau Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, wa qul, katakanlah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Apa itu? Al-Quran. Jadi kalau bahasa bebasnya, katakanlah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Inilah yang diyakini oleh orang-orang yang bertakwa, dan mereka terang-terangan dalam keyakinannya ini. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Faedah yang dapat kita ambil di bait yang ketiga ini, pertama, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan kalam Allah adalah termasuk salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, dalam bait yang ketiga ini juga terdapat bantahan terhadap kelompok-kelompok yang mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk, kalam Allah adalah makhluk. Kelompok-kelompok itu antara lain, pertama, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalam Allah makhluk. Quran kalam Allah adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut kelompok Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, kelompok Jahmiyah. Atba Jahm bin Safwan, pengikut Jahm bin Safwan. Mereka mengatakan Quran makhluk. Quran adalah makhluk. Bahkan menurut kelompok Jahmiyah tidak ada yang namanya kalam Allah. Ya. Tidak ada yang namanya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah tidak ada, adapun Al-Quran yang ada ini adalah makhluk. Apa yang menjadi bukti kalau orang-orang Jahmiyah menolak adanya kalam Allah? Ketika mereka berani merubah salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Di surat An-Nisa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah yatakallam. Allah mempunyai apa? Kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada siapa? Musa. Tetapi ini ditolak oleh orang-orang Jahmiyah. Dirubah ayat ini. Mereka mengatakan wa kallamallaha Musa. Yang tadinya lafaz Allahnya berharokat dhamma dirubah menjadi harokatnya apa? Fathah. Jelas berubah. Berubah harokat, berubah makna. Ya. Ketika mereka rubah maknanya, maka yang berbicara tidak lagi Allah atau bukan Allah, tetapi siapa? Musa. Padahal yang sesungguhnya di ayat itu yang berbicara adalah Allah. Allah mengajak bicara kepada Musa. Mereka rubah Musa yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah menurut kelompok Jahmiyah tidak ada yang namanya kalam Allah. Al-Quran adalah makhluk. Ini orang-orang Jahmiyah atau kelompok Jahmiyah. Kemudian yang ketiga, kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah. Pengikut Abdullah bin Sa'ad bin Kullab. Kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah juga mengatakan Quran adalah makhluk. Hanya saja
kelompok Asy'ariyah dan Kullabiyah ini tidak terang-terangan. Seperti halnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau kelompok Mu'tazilah jelas terang-terangan mengatakan Quran kalamullah adalah makhluk. Jahmiyah terang-terangan Quran makhluk, tidak ada kalam Allah. Kalau Asy'ariyah dan Kullabiyah ini tidak terang-terangan, tapi mereka mengatakan Quran adalah makhluk. Yang menunjukkan ketidakterang-terangannya mereka adalah mereka mengatakan kalam itu dibagi dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi itu kalam yang berasal dari dalam jiwa. Itu kalam nafsi, tidak mengandung unsur huruf, tidak juga mengandung unsur suara. Nggak ada huruf, nggak ada suara. Ini kalam nafsi. Mereka mengatakan inilah kalam Allah. Inilah kalam Allah. Jadi kalam Allah itu tidak mengandung unsur huruf, tidak mengandung unsur suara. Itulah kalam Allah. Kemudian yang kedua, ada kalam lafzi. Kalam lafzi itu kalam yang mengandung unsur huruf dan suara, dilafadzkan. Inilah yang disebut dengan Al-Quran. Jadi mereka membedakan antara Al-Quran dengan kalam Allah. Kalau kalam Allah itu adalah kalam nafsi, tidak mengandung unsur huruf, tidak mengandung unsur suara. Kalau Al-Quran mengandung unsur huruf dan mengandung unsur suara, namanya kalam lafzi. Mereka mengatakan Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk dan bukan kalam Allah, tetapi itu hikayat tentang kalam Allah. Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah, tetapi hikayat dari kalam Allah. Karena kalam Allah itu tidak mengandung unsur huruf dan suara, sedangkan Al-Quran mengandung unsur huruf dan suara. Jadi intinya sebenarnya mereka ingin mengatakan Quran mau kalam Allah semuanya makhluk. Intinya seperti itu. Intinya menolak kalau Al-Quran itu sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang benar adalah apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran kalam Allah, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, terdiri dari unsur huruf, suara, makna, dan juga lafaz. Ya. Kemudian pelantun syair Imam Abdullah bin Abi Bakar mengatakan, "Bidzalika danal atqiya wa afsahu." Itulah yang menjadi keyakinan al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kalam Allah, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Itulah yang diyakini oleh orang-orang yang bertakwa, maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala menukil atau menyebutkan lebih dari 500 orang yang mengatakan kalau Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktsar min 500, lebih dari 500 orang yang mengatakan Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah dijuluki sebagai orang-orang yang bertakwa adalah julukan yang paling tinggi. Karena orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Talq Ibn Habib, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruk ma'asillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan
ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah. Wa antatruk ma'asillah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, dengan senantiasa takut dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa yang dikemukakan oleh Imam Talq Ibnu Habib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, definisi takwa ini adalah definisi takwa yang paling baik. Ya. Mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, mengharap pahala dari Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan senantiasa takut dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi dikatakan bahwa inilah yang diyakini oleh orang-orang yang bertakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah wa afsah, dan mereka terang-terangan dalam keyakinannya ini. Seluruh kitab ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas terang-terangan mendakwahkan, mengajak manusia untuk mempunyai keyakinan yang benar terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Di seluruh kitab-kitab, terutama dalam kitab-kitab akidah ya, karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, niscaya kita akan dapati penjelasan bahwa Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Baik, khonofidina akramakumullah, selanjutnya bait yang keempat, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'u jahmin wa asjahu. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu. Wala taku, jangan sekali-kali engkau menjadi golongan fil Qur'ani bil waqfi, waqifah dalam hal Al-Quran. Sekali lagi, wala taku, janganlah sekali-kali engkau menjadi golongan fil Qur'ani bil waqfi, waqifah dalam hal Al-Quran. Qailan, yang mereka mengatakan kama qala atba'un li Jahmin, seperti perkataan Jahmiyah. Wa asjahu, di mana kelompok waqifah ini condong kepada Jahmiyah. Asjahu artinya condong, yamiru, condong kepada paham Jahmiyah. Di bait yang keempat, Imam Abdullah bin Abi Bakar, Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang adanya satu kelompok pecahan atau sempalan dari kelompok Jahmiyah, yaitu sebuah kelompok yang dikenal dengan sebutan Waqifah. Kita diperingatkan agar jangan sampai kita masuk ke dalam golongan apa? Waqifah.
Karena golongan atau kelompok Waqifah ini merupakan sempalan atau pecahan dari kelompok apa? Jahmiyah. Kita sudah tahu kalau kelompok Jahmiyah termasuk kelompok yang mengatakan Quran adalah makhluk, bahkan menolak adanya kalam Allah. Ada salah satu kelompok sempalan dari Jahmiyah yang dikenal dengan sebutan Waqifah. Jangan sekali-kali engkau termasuk ke dalam kelompok Waqifah dalam urusan Al-Quran. Apa keyakinan Waqifah dalam urusan Al-Quran? Kelompok Waqifah mengatakan bahwa Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Tetapi jangan dibilang makhluk, jangan juga dibilang bukan makhluk. Ini keyakinan kelompok apa? Waqifah. Quran adalah kalam Allah, tetapi jangan dibilang makhluk, jangan juga dibilang bukan makhluk. Makhluk bukan makhluk juga bukan. Dan memang sepertinya kelompok Waqifah ini telah menarik perhatian banyak dari kalangan awamul muslimin, kaum muslimin yang awam, di mana mayoritasnya mengira bahwa kelompok Waqifah ini kelompok yang pertengahan, ya. Kelompok yang tengah-tengah, kelompok yang adil, tidak bersama dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, juga tidak bersama dengan orang yang mengatakan Quran bukan makhluk. Ini bahaya. Dan orang awam biasanya menilai, wah ini bagus, ini adil ini, ya. Tidak condong ke sana, tidak juga condong ke yang lainnya, tapi tengah-tengah. Tidak mengatakan Quran adalah makhluk, tidak juga mengatakan Quran bukan makhluk. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa kelompok Waqifah ini lebih berbahaya dari kelompok Jahmiyah, ya. Lebih berbahaya dari kelompok apa? Jahmiyah. Karena kalau kelompok Jahmiyah jelas terang-terangan mengatakan Quran adalah makhluk dan tidak ada kalam Allah. Tapi kalau Waqifah ini enggak. Seolah-olah berdiri di tengah, ya. Dan kalau dibilang poros tengah ini. Seolah-olah memposisikan dirinya sebagai kelompok wasat. Tidak ekstrim, tidak juga terlalu bermudah-mudahan. Tengah-tengah ini, Waqifah. Kata Imam Abdullah bin Abi Bakar, hati-hati, jangan kamu menjadi atau termasuk ke dalam golongan Waqifah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini urusan akidah. Ya. Kalau urusan akidah itu harus tegas, harus yakin. Kalau Waqifah ini kalau kita lihat kan tidak punya keyakinan yang jelas, ya. Inginnya di sana diterima, di sini juga diterima. Ketika bergabung dengan orang-orang yang mengatakan Quran adalah makhluk diterima. Ketika bergabung dengan orang-orang yang mengatakan Quran bukan makhluk juga diterima. Ini seperti orang-orang munafik ini, yang tidak punya keyakinan yang jelas. Padahal ini urusan akidah, di mana urusan akidah itu harus jelas. Oleh karena itu dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalamnya. Yakin. Jelas. Makanya iman itu maknanya adalah tasdiqul jazim alladzi la raiba fihi wa la syakka fihi. Iman itu artinya adalah tasdiqul jazim, membenarkan dengan pasti, penuh keyakinan, tidak mengandung unsur keraguan-raguan, ya, dan kebimbangan di dalamnya. Nah, oleh karena itu pernyataan dari kelompok Waqifah ini pernyataan yang tidak benar, tidak berdasarkan dalil baik dari Quran maupun dari Sunnah. Keberadaannya tidak lebih hanyalah seperti orang-orang munafik. Ya.
Karena itu jangan sekali-kali engkau termasuk ke dalam golongan waqifah dalam urusan Al-Quran. Yang sesungguhnya dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Abi Bakar As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya mereka itu lebih condong kepada pemikiran apa? Jahmiyah. Ya. Jadi dalam kenyataannya sesungguhnya lebih condong kepada kelompok Jahmiyah, walaupun memperlihatkan diri seolah menjadi poros tengah dalam urusan Al-Quran, tetapi pada hakikatnya justru mereka lebih condong kepada pemikiran apa? Jahmiyah. Ya, karena itu hati-hati. Ya. Kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Seperti pernyataan Jahmiyah, bahkan mereka lebih condong kepada pemikiran Jahmiyah. Kita cukup berhenti sampai di sini atau masih kuat? Tapi bisa dipahami insyaallah ya. Bait yang kelima. Wala taqul al-Qur'an khalqan qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. Bait yang kelima, An-Nazim Imam Abdullah bin Abi Bakar, Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala mengatakan, wala taqul, jangan engkau katakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Qara' tahu. Ketika engkau membacanya. Wala taqul, jangan engkau katakan bahwa Al-Quran khalqan adalah makhluk. Qara' tahu, ketika engkau membacanya. Dengan bahasa lain, jangan engkau katakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. Fa inna, karena sesungguhnya kalam Allah bil lafzi, dengan adanya teks lafaz, yudahu, justru semakin jelas. Pada bait yang ke-5 ini, An-Nazim Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala ingin mengenalkan kepada kita tentang adanya kelompok lain di samping kelompok waqifah, yaitu kelompok yang dikenal dengan sebutan lafdiyah. Kelompok apa? Lafdiyah. Kelompok lafdiyah ini bukan merupakan pecahan atau sempalan dari kelompok Jahmiyah, akan tetapi kelompok waqifah ini adalah kepanjangan dari kelompok Jahmiyah. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan al-lafdiyatu jahmiyatu. Kelompok lafdiyah adalah Jahmiyah. Kelompok lafdiyah adalah Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah ingin menebar syubhatnya
dalam urusan Al-Quran dengan menciptakan atau memunculkan sebuah kelompok yang disebut dengan lafdiyah. Ya. Karena mungkin melihat bahwa sudah banyak orang yang tahu tentang hakikat Jahmiyah, akhirnya mencoba dari jalan lain dengan menciptakan sebuah kelompok yang disebut dengan lafdiyah. Untuk itulah kita katakan tadi bahwa lafdiyah ini adalah merupakan kepanjangan dari kelompok apa? Jahmiyah. Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah mengatakan wala taqul Qur'an khalqan qara'tahu. Jangan kamu katakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ketika engkau membacanya. Karena perkataan dari kelompok lafdiyah adalah bacaanku terhadap Al-Quran makhluk, tilawahku terhadap Al-Quran makhluk, lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari kelompok lafdiyah. Jadi sekali lagi, kelompok lafdiyah menyatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, tilawahku terhadap Al-Quran adalah makhluk, lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Sekilas atau sepintas pernyataan-pernyataan mereka ini dapat dibenarkan. Tetapi hati-hati, di balik pernyataannya ini mereka ingin menggiring semua orang untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Karena pernyataan ini mengandung dua kemungkinan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, tilawahku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk? Apa yang dimaksud dari kata-kata ini? Dan sesungguhnya kata-kata ini mengandung dua kemungkinan. Ya. Mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dari kalimat bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau tilawahku terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Kemungkinan yang pertama adalah gerakan lisan. Gerakan lisan. Kalau yang dimaksud adalah gerakan lisan, maka dapat dibenarkan itu adalah makhluk. Kemungkinan yang kedua adalah yang dibaca dan yang dilafadzkan dan yang ditilawahkan. Kalau yang dimaksud yang dibaca, yang dilafadzkan, yang ditilawahkan, maka sesungguhnya ini bukan makhluk, tetapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dibaca, yang ditilawahkan, yang dilafadzkan adalah Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Dan kelompok lafdiyah ketika mereka mengatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, tilawahku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maksud mereka adalah yang dibacanya, yang dilafadzkannya, dan yang ditilawahkannya, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi maksud mereka dari pernyataan-pernyataannya itu adalah ingin mengatakan kalau Quran adalah makhluk. Dengan demikian tidak dibenarkan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk meniru perkataan-perkataan ini. Ya. Tidak dibenarkan. Tidak boleh untuk mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kelompok lafdiyah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menegaskan, siapa yang mengatakan bahwa lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan siapa yang mengatakan
lafadzku ketika membaca Al-Quran bukan makhluk, maka dia mubtadi. Ya, maka dia mubtadi. Intinya, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan kata-kata ini, karena sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Sekali lagi kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan siapa yang mengatakan lafadzku ketika membaca Al-Quran bukan makhluk, maka dia mubtadi. Kenapa dibilang mubtadi? Karena para salaf tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Ya. Tidak pernah dinukil dari seorang salaf ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak boleh. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah haitsu tawajjah. Quran itu adalah kalam Allah, bagaimanapun datangnya. Mau dihafalkan, tetap kalam Allah. Mau ditulis, tetap kalam Allah. Mau dibaca, tetap kalam Allah. Mau didengarkan, tetap kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan Quran adalah kalam Allah bagaimanapun datangnya. Dibaca, ditulis, didengarkan, dihafalkan, semuanya tetap kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita yakini. Ya. Jangan seperti kelompok lafdhiyah yang menebar keraguan. Qala fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu, karena sungguhnya kalam Allah dengan adanya lafaz teks itu semakin jelas. Semakin jelas kalau itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menantang dalam Al-Quran, ya, menantang kepada siapapun yang punya keinginan untuk membuat Al-Quran. Ya. Allah menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa menyamai Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakin memperjelas kepada kita bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi benar-benar kalam ilahi, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai bait yang ke-5. Nanti kita lanjutkan bait berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.